Di sekolah ini terjadi pencurahan Roh Kudus, sama seperti pada hari Pentakosta. Hari yang sama ketika Paulus berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan atas gereja. Tahun 1901 kemudian terjadi sebuah Pentakosta baru. Pertama-tama memang terjadi di dalam gereja Protestan. Tahun 1901 berkembang kelompok ini sehingga pada tahun 1906 di Azusa Street, itu nama sebuah jalan, seorang pendeta negro Afrikan Amerika, dia menyewa sebuah rumah, sebuah tempat, dan kemudian di Azusa Street, di sebuah jalan namanya Azusa, dan di sana William J. Seymour itu kemudian mengadakan sebuah kebangunan rohani sangat besar waktu itu. Terjadi sebuah kebangunan rohani dalam gereja Protestan yang sangat besar. Diceritakan mereka itu bahkan mengadakan kebaktian itu di luar-luar, di jalan-jalan, mereka berkhotbah, berbahasa roh dan seterusnya. Tahun 1906 dimulai kebangunan rohani secara besar dalam gereja Protestan. Mereka mengenal karismatik lebih awal. Nah, karismatik ini di dalam gereja Protestan kemudian dikenal dengan mereka bergabung dalam gereja Pentakostalisme. Pada awalnya kelompok ini sebetulnya mau memperkenalkan semangat Pentakosta ini ke gereja-gereja Protestan denominasi besar, Calvin, Lutheran, gereja Presbyterian dan sebagainya. Mereka memperkenalkan pembaruan karismatik ke gereja denominasi besar. Tetapi denominasi besar itu tidak mau terima. Tidak menerima pembaruan yang ada dalam semangat Pentakostalisme Protestan. Sehingga akhirnya kelompok ini bergabung sendiri atau berdiri sendiri maksud saya. Kelompok ini berdiri sendiri, itulah yang kita kenal sebagai aliran Pentakosta. Sebetulnya mereka awalnya mau melebur ke dalam gereja-gereja Protestan yang besar, denominasi besar gereja Protestan. Tapi mereka menolak, akhirnya dimulai sebuah gerakan yang disebut gerakan Pentakosta dalam gereja Protestan. Dan kebangunan rohani di Azusa Street itu menjadi sebuah kebangunan yang besar, di mana gereja ini, semua kelompok ini bertumbuh menjadi besar, kelompok Pentakosta. Bagaimana dengan gereja Katolik itu kita akan lihat. Dan Paulus ke-6 dia pernah mengatakan begini, di zaman modern ini, zaman abad kita ini, dia mengatakan kita melihat gereja dewasa ini berada di suatu abad yang sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Di abad kita ini pembaruan karismatik itu menyebar nanti bukan hanya di kalangan Pentakosta, tapi di gereja Protestan denominasi besar pun mulai masuk juga dalam gereja Katolik, mulai timbul gerakan dan pembaruan ini. Maka Paulus ke-6 mengatakan dewasa ini gereja itu sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Suatu abad yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memang kalau kita melihat abad ke-20 ini sudah terjadi